Hai, hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang baru, tetapi akan dikaitkan dengan materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu array. Oke, kita coba revisit lagi ya. Melihat lagi array, itu dapat menyimpan banyak data. Kalau tidak pakai array, data yang disimpan hanya satu saja. Misalnya, array nilai UTS itu akan menyimpan data banyak nilai UTS dari banyak mahasiswa. Kalau tidak ada array, maka data nilai UTS yang disimpan cuma untuk satu orang. Demikian juga kalau kita punya array nilai UAS, berarti array itu nanti isinya data nilai-nilai UAS dari banyak mahasiswa. Kalau tidak ada array, maka data nilai UAS yang disimpan hanya untuk satu orang saja. Hal yang sama terjadi untuk array nilai kuis. Nah, berarti ini untuk apa? Menyimpan data nilai kuis dari banyak mahasiswa. Jadi mungkin daftarnya ada 80, 90, 70, 55, 100. Nah, itu semua adalah nilai-nilai kuis dari banyak orang. Hal yang sama untuk kalau kita punya array nilai akhir, berarti isinya banyak data nilai akhir untuk banyak mahasiswa ya. Contoh berikutnya, kalau kita punya array nama barang. Nah, ini berarti untuk menyimpan data nama barang-barang yang ada di toko. Misalnya contoh array-nya ini seperti yang tergambar ini ya, sabun, hand sanitizer, shampoo, pasta gigi, sikat gigi. Kalau kita punya array yang lain lagi, array jumlah barang. Bisa dipakai untuk menyimpan data jumlah masing-masing barang di toko. Jadi tadi yang pertama kan sabun. Nah, ini jumlah barangnya 15. 10 itu mungkin untuk hand sanitizer. 20 untuk shampoo, 20 untuk pasta gigi, dan 10 sikat gigi ya. Kalau kita punya array lain lagi, array harga jual barang. Dipakai buat apa? Menyimpan harga jual semua barang di atas. Jadi kita bisa punya array isinya 3.500, artinya barang yang paling depan itu harganya 3.500. Yang paling depan tuh sabun ya. Terus barang kedua 4.000 harga jualnya. Barang kedua itu hand sanitizer. Demikian selanjutnya 12.000, 7.000, 3.000. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Kalau kita punya array nomor rekening, nah itu dipakai untuk menyimpan banyak data nomor rekening orang-orang atau nasabah di bank. Nah, ini contohnya ya, ada array isinya 4 nomor rekening. Berikutnya, kalau kita punya array nama nasabah, berarti isinya adalah data-data nama nasabah bank. Kalau kita punya array saldo, berarti ini isinya adalah data-data saldo setiap nasabah bank. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Setelah melihat berbagai materi array tadi, kenapa sih sebenarnya kita butuh kelas? Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan contoh-contoh array sebelumnya. Kalau Anda cermati di contoh-contoh sebelumnya, bukankah data-data ini yang tersimpan di banyak array sebenarnya saling berhubungan, ada koneksinya ya. Kita lihat misalnya yang pertama tadi contohnya, ada array nilai UTS, ada array nilai UAS, ada array nilai kuis, dan ada array nilai akhir. Kita butuh 4 array untuk menyimpan semuanya ini. Nah, padahal 4 data di atas itu adalah data nilai untuk setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa punya nilai UTS. Setiap mahasiswa punya nilai UAS, setiap mahasiswa ada nilai kuisnya, kemudian setiap mahasiswa juga ada nilai akhirnya. Nah, seharusnya ini kan dijadikan satu kesatuan seharusnya ya.
Jadi kalau jadi satu kesatuan, nilai setiap mahasiswa itu adalah nilai UTS, nilai UAS, nilai kuis, dan nilai akhir. Contoh yang kedua, array nama barang, jumlah barang, harga jual barang. Sengaja saya jajarkan bentuk array-nya, terus coba kita lihat data yang warnanya hijau ini ya. Barang yang pertama itu namanya sabun, jumlahnya 15, harga jualnya 3.500. Seharusnya setiap barang itu punya nama barang, punya jumlah barang, punya harga jual barang. Data yang ketiga, ada 3 array, array nomor rekening, array nama nasabah, dan array saldo. Kita ambil contoh data yang biru itu ya. Nasabah yang kedua, nomornya panjang itu 0179245671, namanya Anton Benedik, dan saldonya Rp35.210.000. Nah, seharusnya setiap nasabah berarti memang punya nomor rekening, nama nasabah, dan saldo. Itu semua adalah data yang disimpan untuk setiap nasabah. Kalau Anda perhatikan nasabah yang kedua tadi ya, itu kan namanya seperti yang tadi saya sebutkan, dan terletak di indeks nomor 1 ya. Ini ada 3 array ya, 3 array yang berbeda-beda, nomor rekening, nama nasabah, saldo. Data ini data satu nasabah, tetapi dipecah di 3 tempat yang berbeda-beda. Yang sama cuma apa? Yang sama hanya indeksnya saja. Indeksnya ini sama. Nah, data-data itu berhubungan tapi tersimpan di array yang berbeda, kesamaannya hanya pada indeksnya, masalahnya ada bahayanya. Kalau salah satu array datanya tidak sengaja tergeser atau terhapus, maka data semua nasabah yang lain akan berantakan. Misalnya, kalau ini ya, data saldo ini tergeser 1. Jadi entah bagaimana yang paling depan tuh jadi 0, yang kedua jadi 97 bla 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 ini, demikian terusnya, jadi bergeser 1. Nah ini kan akan kacau, yang kacau bukan cuma 1 orang. Tadi salah masuknya ke data pertama, tapi semua data akan jadi kacau karena itu. Nah, itulah sebabnya seharusnya data-data yang berhubungan jangan sampai terpencar-pencar seperti tadi. Seharusnya data-data yang berhubungan jadi satu kesatuan. Nah, kesatuan itu nantinya kita kenal sebagai kelas ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kenapa kita butuh kelas? Karena terkadang kita punya atau ada kebutuhan untuk menyimpan macam-macam data yang menjelaskan satu objek gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas, kita pakai kata kunci public kelas, lalu diikuti dengan nama kelas yang kita pilih. Kita ambil contoh yang ketiga tadi, yaitu kita membuat kelas nasabah. Jadi nama kelasnya adalah nasabah. Nah, terus kemudian diikuti kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Yang ada di antara kurung kurawal ini adalah data-data yang akan disimpan setiap kelas. Jadi tadi nasabah itu kan punya 3 data, nomor rekening, nama nasabah, dan saldo. Maka 3 ini yang akan kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Cara menuliskan datanya ini sementara diikuti saja ya. Paling depan tuliskan public. Terus kemudian tipe datanya apa? Terus kemudian nama datanya apa? Terus diikuti dengan kurung kurawal, get titik koma, set titik koma, kurung kurawal tutup. Ya, nantinya ini dikenal sebagai properti ya. Nah, ini contohnya public string nomor rekening. Nomor rekeningnya dibuat string kan? Tipe datanya. Public string nama nasabah. Kalau saldo jangan sampai string ya. Saldo saya anggap
bisa besar karena itu pakai long. Public long saldo. Kalau ada yang menganggap, oh saldo kan bisa nggak bulat gitu ya, bisa aja saldonya setengah rupiah. Oke, silakan kalau mau memakai double. Nah, ini yang saya tuliskan di sini data type-nya lebih dari satu berarti ya. Untuk setiap data itu ada data type, ada data member. Nah, waktu kita membuat kelas itu sebenarnya kita hanya membuat definisinya. Jadi nasabah itu pasti punya nomor rekening, nama nasabah, dan saldo itu definisinya. Kita belum membuat suatu nasabah gitu ya, belum dibuat nasabahnya. Kita hanya memberitahu orang bahwa nasabah itu nanti harus punya nomor rekening, nama nasabah, dan saldo yang tipe datanya seperti ini. Nah, anggap saja membuat kelas ini seperti menciptakan tipe data baru. Tipe data yang selama ini kita kenal kan hanya integer, long, double, string ya, boolean. Setiap tipe data, datanya cuma satu kan. Nah, kalau kita membuat kelas, kita membuat suatu tipe data baru yang di dalamnya ada banyak data. Bukan hanya satu ya. Jadi nanti cara memakai kelas itu seperti agak mirip dengan cara memakai tipe data. Oke, karena kelas tadi itu masih definisi, masih tipe data, belum ada wujudnya. Bagaimana mewujudkannya? Istilahnya untuk mewujudkannya itu instantiate. Jadi wujud dari kelas yang bentuknya itu nanti semacam variabel ya, itu istilahnya di sini diberi nama instance. Instance itu seperti variabel. Jadi supaya kelas itu ada wujudnya, ada yang bisa diotak-atik ya, maka harus dibuat dulu instansnya. Nah, cara kerjanya agak mirip dengan membuat variabel, yaitu sebutkan tipe data dulu kan. Nah, dalam hal ini tipe datanya adalah nama kelas. Lalu setelah tipe data biasanya kan variabelnya namanya apa? Nah, di sini instance name. Contohnya di sini ya, tadi sudah buat kelas nasabah misalnya. Maka nasabah itu nama kelasnya, terus tipe datanya misalnya nasabah BZA ya. Nah, yang agak beda itu adalah yang tidak dilakukan biasanya di tipe data biasa, itu sama dengan new, lalu sebutkan tipe datanya, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini berlaku untuk semua kelas, termasuk kelas yang sudah disediakan oleh C# sendiri. Nah, kita sudah pernah kan pakai new ini ya. Oke, selain diciptakan, setelah diciptakan, kita bisa ngedit, kita bisa ambil isinya, kita bisa mengisi datanya. Caranya adalah dengan menyebutkan nama variabelnya tadi, atau instance name, lalu titik. Ya. Karena datanya itu lebih dari satu, kita harus jelaskan yang mana. Jadi kita nggak bisa bilang nasabah sama dengan nasabah itu ada nomor rekening, ada nama, ada saldo, yang mana? Jadi kita harus sebutkan nama variabelnya, misalnya nasabah BZA titik atau nasabah premium titik data nomor rekening sama dengan ya. Contoh yang lain seperti ini, kita bisa ambil isinya. Jadi misalnya saya buat integer saldo sama dengan sebutkan nama variabelnya, nasabah premium, titik, saldo. Atau langsung di print, ditampilkan ya. Maka kita panggil console.writeLine, dalam kurung, nasabah premium, titik, nama nasabah. Jadi kuncinya ada pada titik itu ya. Titik itu sudah sering kita pakai. Anda kalau pakai titik misalnya text box apa? Nah, karena apa? Text box itu adalah
instance dari sebuah kelas. Jadi karena itu text box titik. Konsol titik itu agak berbeda ya. Tapi kira-kira metodenya sama. Sebutkan sesuatu lalu titik yang mana. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa waktu kita membuat kelas, itu seperti membuat tipe data baru. Maka kelas itu bisa diperlakukan untuk menggantikan tipe data yang biasanya kita pakai. Di sini saya berikan contoh, kalau misalnya kita mau membuat array, array-nya itu bukan array integer, tapi array kelas. Nah, misalnya di sini ya. Oh, ini ada sedikit kesalahan yang harus diedit. Saya edit langsung ya. Oke, sebentar. Nah, ini seharusnya ya kita lihat lagi contohnya. Jadi kita mau membuat array, instance-nya namanya data nasabah. Array ini adalah array nasabah. Maka kalau biasanya int kurung siku, sekarang int-nya diganti nasabah ya. Terus biasanya sama dengan new int. Nah, new int tadi yang sempat salah itu diganti dengan nasabah. Terus kemudian ini contohnya misalnya kita mau input semua datanya ya. Maka yang dilakukan adalah panggil nama array-nya, data nasabah, lalu kurung siku dulu, karena array-nya kan banyak ya. Jadi array yang mana? Array nomor indeks, baru titik yang mana yang mau diinput. Karena kita nggak bisa nginput langsung tiga-tiganya. Kita harus input satu per satu. Jadi kalau mau input 3, jadi ada 3 baris ya. Yang pertama input nomor rekening, langsung konsol read line karena string. Yang kedua nama nasabah, juga karena string, konsol read line langsung. Yang ketiga saldo itu long, maka long.parse ya. Nah ini contoh kalau array. Bagaimana dengan list? List biasanya list kurung integer gitu ya. Nah ini diganti list nasabah. New-nya juga new list nasabah. Nah untuk list ini ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan array tadi. Jadi ambil contoh ya. Oh, sorry, sebenarnya array tadi juga harusnya sama. Jadi sebelum kita mengisikan, kita harus membuat dulu nasabahnya ya. Jadi yang benar adalah yang ada di list ini, kita harus membuat dulu nasabah baru sama dengan new nasabah, baru kemudian kita isikan semuanya ini. Ya, kita isikan semua ini, baru nomor rekening, konsol read line. Setelah diisi semuanya, baru semuanya nanti di-add-kan di list nasabah. Saya akan ralat yang sebelumnya. Oke, di sini ya. Yang di bagian array berarti kita akan menambahkan sebuah nasabah.
Atau kita bisa saja tidak membuat nasabah baru, tapi kita pakai data nasabah supaya tidak mengedit yang di bawahnya ya. Jadi bisa saja seperti ini. Nah, jadi bisa seperti ini langsung. Ini sudah benar, tadi kurang new-nya ya. Jadi intinya adalah seperti ini. Kalau misalnya sebuah kelas, datanya itu sebelum diisi selalu harus di new. New yang ada di sini, yang ada di dalam, itu tidak sama dengan new yang ada di atas ya. New yang ada di atas itu adalah new array-nya, ada berapa. Tapi new yang di bawah itu adalah new satu data saja. Oke, saya akan kembalikan. Oke, saya kembalikan ke bagian yang list. Jadi, kalau di list sama seperti yang tadi, cuma di sini karena ini bukan array ya, jadi belum ada data yang ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Karena itu saya buat satu variabel, namanya baru, tipenya adalah nasabah, sama dengan new nasabah dulu. Nanti baru ini diisi data, setelah diisi data, baru bisa ditambahkan ke list data nasabah. Nah, untuk release itu sama persis ya. Caranya sama persis, tetapi bedanya di sini tidak disebut soal nasabah. Karena seperti kita ketahui, release itu kan objek. Nah, ini untuk mengisinya. Kita ambil contoh lagi, kalau mengambilnya gimana? Nah, misalnya masing-masing data nasabah ini sekarang mau ditampilkan. Ini contohnya di array kembali. Jadi kalau mau ditampilkan, sama dengan waktu mengisi, jadi sebutkan dulu data nasabah, sebutkan array-nya, kurung sikunya diisi dulu, baru titik apa yang mau tampilkan, data mana. Di sini contohnya nama nasabah. Kalau list, bedanya cuma pakai for each. Kalau sudah pakai for each, maka datanya sudah satu persatu ya. Satu nasabah dot nama nasabah. Untuk release ini sedikit tricky karena datanya itu objek. Nah, karena datanya objek, saya beri nama bantu ya. Data ini harus diubah dulu jadi nasabah, setelah itu disimpan. Setelah disimpan, baru dipakai di console write line. Ya, ini kira-kira cara pemakaian kelas di array, list, dan release. Oke, sebagai latihan, mula-mula coba dibuat 4 macam kelas berikut ini. Hanya kelasnya saja yang dibuat ya. Saya akan berikan satu contoh saja, yaitu yang nomor 1. Kita akan membuat kelas nasabah yang menyimpan data nomor rekening, nama nasabah, dan saldo. Kita akan pindah ke screen dari Visual Studio. Nah, di sini saya sudah membuka satu project baru.
Sekarang kita ingin menambahkan kelas. Di mana caranya menambahkan kelas? Caranya adalah arahkan kursor ke project-nya. Di sini project-nya namanya latihan kelas. Lalu klik kanan. Nah, cari add. Add di paling bawah itu ada add kelas ya. Nanti dia akan mengarahkan ke kelas. Nah, sekarang kelas kita tadi namanya adalah nasabah. Add. Nah, sekarang otomatis akan dipindahkan ke jendela. Kalau yang tadi kan program ya. Sekarang ke jendela yang baru untuk membuat kelasnya. Nah, tadi instruksinya paling depan itu harus diberi kata public. Ya, jadi itu yang pertama kali kita lakukan, menambahkan public di depan kata kelas. Lalu kurung kurawal ini akan diisi dengan data. Jadi datanya tadi yang pertama, jangan lupa kata public dulu. Lalu tipe data, string kan, nomor rekening. Oke, sudah jadi satu ya. Data yang kedua, nama nasabah. Data yang ketiga adalah saldo. Oke, kelas kita sudah dibuat. Nah, hati-hati, perhatikan penamaan ya. Jadi kemarin-kemarin mungkin tidak terlalu diperhatikan. Model penamaannya ini sudah memakai Pascal case ya, huruf depannya besar, lalu huruf kecil, sampai kata berikutnya membesar lagi hurufnya. Lalu huruf kecil lagi. Jadi setiap kata diawali huruf besar, tanpa spasi. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil membuat kelas yang pertama. Kita akan kembali ke latihan tadi. Nah, ini ada beberapa kelas yang coba dibuat dengan metode seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau Anda melakukan ini berkali-kali, lama-lama Anda terbiasa dan sudah nggak perlu mikir lagi. Itulah yang dilakukan orang-orang yang kelihatannya sudah pro. Mereka pro karena apa? Karena mereka melakukan berkali-kali sehingga seperti tidak perlu mikir lagi. Latihan yang berikutnya, kalau latihan yang ini adalah latihan membuat kelas. Latihan yang berikutnya membuat kelas dan mengatur isinya ya. Jadi buatlah kelas mahasiswa yang datanya adalah NRP, nama, nilai UTS, nilai UAS. Jadi ada 4 data di kelas tersebut. Kemudian buat program untuk satu, input jumlah mahasiswa, berapa orang. Kedua, sesuai jumlah mahasiswa, inputkan NRP, nama, UTS, dan UAS semuanya. Ketiga, dari data-data yang sudah disimpan, Anda boleh pakai apapun, list, release, atau array.
Tapi saya anjurkan pakai list ya, tapi Anda boleh pakai apapun. Nah, dari data yang sudah disimpan tersebut, sekarang buat program untuk menampilkan NRP, nama, dan nilai akhir semua mahasiswa. Nilai akhir datanya tidak disimpan, tapi dengan data nilai UTS dan UAS bisa didapatkan. Yang keempat, kemudian hitunglah jumlah mahasiswa yang nilai akhirnya kurang dari 40, ada berapa orang. Jadi tampilkan saja berapa orang mahasiswa nilainya lebih kecil dari 40. Oke, itu adalah beberapa latihan hari ini. Kerjakan sebisa mungkin, kemudian nanti bisa kita bahas. Oke, sampai ketemu.